pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari ini. Kepolisian daerah Lampung akhirnya menetapkan terlapor perkosaan di rumah aman di Lampung Timur sebagai tersangka. Masih di awal tahapan pilkada, Bawaslu Bandar Lampung sudah mengalami defisit anggaran. Meski miskin tak mau hidup mengemis, nenek dua orang cucu tetap bersemangat bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Panjang. Hal-hal sebagai berikut. 1. Minimal 1 meter. 3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun. 4. Proses penyidikan skandal perkosaan di Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Lampung Timur yang ditangani Polda Lampung memasuki babak baru. Setelah melakukan penyidikan dan gelar perkara, tim penyidik dari Satuan Renakta Polda Lampung akhirnya menyimpulkan terlapor atas inisial DAS statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Pelaku merupakan seorang pendamping hukum yang bertugas di lembaga P2TP2A Lampung Timur. Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pihaknya kini telah melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka. Jika sampai 3 kali surat pemanggilan diabaikan atau tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik, maka pihak kepolisian akan memberikan tindakan tegas berupa penangkapan. Dari hasil kesimpulan gelar perkara, artinya sudah ada unsur-unsur mencukupi atau sudah mengarah ya kepada diduga pelaku ini adalah terlapor ini. Jadi mungkin ini yang kita sementara patut diduga pelaku adalah dari terlapor. Secara penyidikan kami sudah layangkan semuanya. Artinya semua apa yang akan dilakukan pemanggilan, termasuk juga nanti kita pencarian daripada ini, yang penting kita minta untuk supaya koordinasi atau kerjasama yang baik ya terlapor untuk bisa ya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum. Skandal perkosaan di Rumah Aman P2TP2A Lampung Timur ini terungkap setelah korbannya seorang remaja putri berusia 14 tahun melaporkan ke Polda Lampung pada Jumat malam 3 Juli lalu. Polisi kemudian melakukan penyidikan terhadap korban termasuk mengumpulkan barang bukti, mengambil keterangan saksi dan pelapor. 5 hari dari laporan korban tersebut, polisi akhirnya menetapkan terlapor sebagai tersangka. Meski demikian, saat ini tersangka masih berada di luar dan belum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur di Lampung pada pekan ini marak terungkap. Rabu siang, Kepolisian Polres Lampung Utara menangkap seorang pria perantauan dari Lahat, Sumatera Selatan berinisial SB. Jadi kamu nggak ngakuin, kamu udah mencabuli. Pria ini ditangkap setelah dilaporkan diduga mencabuli seorang bocah perempuan berusia 6 tahun warga Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Pelaku yang tinggal di rumah kerabatnya di Lampung Utara ini bertetangga dengan rumah korban. Sehari-hari pelaku sangat akrab dengan korban karena sering mengajaknya bermain, bahkan jalan-jalan di kampungnya dengan sepeda motor. Namun terakhir, korban yang sempat telah dipulangkan oleh pelaku saat diajak jalan-jalan justru mengalami luka di bagian kemaluannya saat baru tiba di rumah. Pihak keluarga yang mencurigai korban mengalami kejahatan asusila kemudian melakukan visum dan melapor ke polisi. Dalam aksinya ini pelaku mencoba untuk membujuk dan merayu korban
diajak ke rumah si tersangka, kemudian dibawa kembali lagi ke rumah makan tempat bapaknya bekerja. Pak Kasat, ini barang bukti yang diamankan apa, Pak? Pertama yang kita amankan barang buktinya berupa pakaian, kemudian juga celana dalam milik korban. Yang lainnya baik transaksi dan juga visum sudah kita lakukan. Saat diperiksa polisi, pelaku menggelak telah mencabuli korban. Pada kasus ini, polisi akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka berdasarkan hasil visum, laporan, alat bukti dan keterangan saksi yang didapat oleh tim penyidik. Jadi kamu nggak ngakuin, kamu udah itu mencabuli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi ancamannya 15 tahun penjara. Ardi Yohabab melaporkan dari Lampung Utara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan menangkap seorang kurirnya. Pelaku atas nama Bay Seven Akhiryadi, warga Kabupaten Pringsewu, ditangkap bersama barang bukti 5 kg ganja kering. Paket ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang ke Lampung dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam gelar perkara di kantor BNN Lampung Rabu siang, terungkap pelaku merupakan jaringan pengedar narkotika antar provinsi. Menurut petugas, narkotika tersebut sengaja dikirimkan melalui jasa pengiriman guna menghindari pemeriksaan petugas di jalan lintas Sumatera. Melihat modus pengirimannya, petugas BNN menduga para pelaku penyelundupan merupakan jaringan yang sudah profesional. Kita melakukan penggeledahan bersama Komisi Bea Cukai ke tempat yang bersangkutan. Di kamar yang tidak temukan lagi satu paket kecil ganja, kemudian satu bungkus atau satu plastik sedang warna putih juga isinya. Jadi itu sisa-sisa dari penerimaan yang sebelumnya di kamar yang bersangkutan. Di Padang kirim ke Lampung. Lewat apa? Lewat pakai kilas. 8 kali. 8 kali. Jadi kamu mau diedarkan di Lampung atau di mana? Ngirim ke Bandar Lampung. Mau diedarkan di Bandar Lampung? Ya. Petugas BNN kini masih melakukan pengejaran terhadap pengirim narkotika tersebut yang identitasnya sudah diketahui. Sementara atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 KUHP tentang narkotika dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Rabu siang menangkap pelaku pencurian uang di kantor Serikat Pekerja Transportasi Indonesia di Dermaga 3 di dalam kawasan pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Pelaku bernama Dadil berusia 27 tahun, warga Sidomulyo, Lampung Selatan ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Pasir Gintung, Bandar Lampung. Kamu masukkan kemana uang itu? Dalam tas warna merah. Tas kamu? Kalau tasnya kita buka aja. Ada ini. Pelaku merupakan seorang pegawai yang mencuri di tempat bekerjanya sendiri. Pencurian tersebut cepat terungkap setelah aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku mencuri uang tunai Rp164 juta yang ada di dalam berangkas. Bersih semua deh. Habis. Berapa semua duitnya? 180 juta. Uang hasil curiannya itu kemudian dibelanjakan membeli kendaraan mobil jenis sedan yang turut disita sebagai barang bukti. Terus uangnya kau gunain apa aja? Bayar utang, Pak. Berapa? 12 juta, Pak. Terus isinya? Di mobil, Pak. Mobil apa? Yos. Berapa banyak? 90 juta. Kamu beli sama siapa? Di showroom, Pak. Di Kota Baru. Kamu kenal sama showroomnya? Enggak, Pak. Siapa yang nunjukin showroomnya? Saya sekalian lewat, habis keluar tol langsung lihat showroom itu, Pak. Bahwa tersangka ini berada di Bandar Lampung. Dari informasi tersebut, kami langsung bergerak ke Bandar Lampung dan pada pukul 3 dini hari berhasil mengamankan tersangka di seputaran wilayah Pasir Gintung, Bandar Lampung. Saat dilakukan penangkapan, apakah ada perlawanan?
Saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan, hanya sempat mencoba melarikan diri. Pelaku pencuri di dalam lingkungan pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan ini terungkap sekitar kurang dari 24 jam pasca kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.